Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Roti Ganep Solo yang terdiri dari Sukma Asih Dwi Hastuti dengan NIM 19651004, Ainin Rahmasari dengan NIM 19651010, Iin Nurjannah dengan NIM 19651012, Aisyah Nifada Salsabila dengan NIM 19651013. Di sini kami akan memaparkan mengenai tugas akhir kelompok kami. Baik, di bab 1 yaitu gambaran umum mengenai perusahaan Roti Ganep Tradisi Solo adalah perusahaan keluarga yang terdiri sejak tahun 1881 oleh pasangan Chang Tiang San dan Aw Laik Nio generasi 1. Sampai saat ini sudah 5 generasi yang mewarisi perusahaan ini. Nama Ganep sendiri diberikan oleh Raja Surakarta Sinuhun Pakuwubowono X yang kemudian dipatenkan pada tanggal 25 November 1948 dengan nomor 3738 atas nama Oh Toen Liang di generasi kedua. Yang dikuasakan pada Singgih SH, nama Ganep sendiri mempunyai arti filosofi yang sehat, utuh, waras, lengkap. Sejak awal berdiri perusahaan Roti Ganep memproduksi roti kecik atau bisa disebut dengan roti kering yang terbuat dari tepung ketan yang merupakan produk unggulan dan andalan hingga saat ini. Pada perkembangannya, perusahaan Roti Ganep tidak hanya memproduksi roti kecik, tetapi juga ada roti basah seperti roti keju, pisang, roti santan, mandarin, bolu, cake, dan lain-lain. Perusahaan ini juga menyediakan aneka oleh-oleh tradisi Solo seperti ampiang, intip, karak, rambak, peyek, seriping, sukun, abon, dan menjadi tempat tujuan wisata belanja oleh-oleh di kota Solo. Selain itu juga menyediakan pesanan catering harian dan nasi box. Selain memproduksi sendiri, perusahaan ini juga menjual berbagai macam cemilan khas Solo yang dapat dari supplier di kota Solo dan sekitarnya. Kemudian, di bab 2 terdapat analisis aspek pemasaran. Nah, aspek pemasaran merupakan cara memandang pembentukan waktu secara parsial internal di dalam situasi, keadaan, atau proses. Pemasaran adalah satu kegiatan pokok yang dilakukan untuk perusahaan barang atau jasa dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Kegiatan perusahaan yang bertujuan menjual barang atau jasa yang diproduksi perusahaan ke pasar. Oleh karena itu, aspek ini bertanggung jawab dalam menentukan ciri-ciri pasar yang akan dipilih. Nah, aspek pasar yang pertama yaitu kebutuhan dan keinginan konsumen. Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan proses pembelian. Pada saat itu, konsumen melakukan aktivitas-aktivitas seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Nah, pada tabel di samping sudah terdapat jumlah responden yang diperoleh dari kuesioner yang telah kita sebar. Sekitar 43% dari 35 orang sangat suka dengan produk kita. 36,25% yaitu terdiri dari 29 orang suka dengan produk kita. Kemudian 20% dari 16 orang kurang suka dengan produk kita. Dengan total jumlah responden sekitar 80 orang. Masih dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Kali ini keinginan konsumen dengan jumlah 46,25%, sekitar 37 orang sangat menginginkan cukup tinggi produk kita. Yang kedua yaitu 36,25%, sekitar 29 orang cukup ingin dengan produk kita. Kemudian 17,05%, sekitar 14 orang kurang ingin dengan produk kita. Ini yang diperoleh dari kuesioner yang telah kita sebar. Nah, kemudian di sini terdapat segmentasi pasar, di mana segmentasi pasar ini juga kita peroleh melalui kuesioner yang telah kita sebar dan tertera di sini, di mana segmentasi pasar di sini umurnya yaitu dari 20 tahun sampai 50 tahun ada aja yang masih menyenangi produk kita. Kemudian dari segmentasi pendapatan yaitu dari gaji orang atau konsumen yang akan kita tuju di sini terdapat di bawah 500.000 sampai di atas 1 juta, yaitu rata-rata yang paling tinggi di gaji sekitar 500 sampai 1 juta, 50% yang menyukai produk kita. Nah, kemudian di sini segmentasi pendidikan,
dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Paling tinggi yang segmentasinya yaitu pada perguruan tinggi terdapat 30%, 24 orang yang menyukai produk kita dan menginginkan produk kita. Nah, kemudian di sini juga terdapat ukuran besar bisnis, di mana dalam menjalankan usaha ini kami menargetkan usaha yang besar dengan menargetkan agar dapat arah pemasaran di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan, dan Sumatera saja. Selain itu, Roti Ganap juga akan berusaha untuk terus menjalin kerjasama dengan buyer dari Singapura, Australia, seperti yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian yang keempat, produk kami harus memiliki nilai tambah atau pembeda dengan produk lain, di mana yang pertama, tepung beras ketan yang digunakan sudah melalui proses pengolahan secara sangrai dan dicampur dengan telur dan gula dengan menggunakan alat yang higienis. Kemudian, bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan roti kecik menggunakan bahan baku yang alami, dan rasa roti ini tidak dapat ditemukan pada roti lain. Kemudian, produk yang kami dipasarkan telah memiliki PIRT. Nah, yang kelima, masa hidup produk. Masa hidup produk berupa perjalanan penjualan suatu produk tentang seberapa lama produk tersebut dapat dikonsumsi atau bertahan berapa lama. Produk roti yang akan kami pasarkan dapat bertahan di suhu ruang sekitar 3-4 hari dan dalam lemari pendingin atau kulkas dapat bertahan selama 7 hari. Nah, yang keenam, terdapat struktur pasar. Kami memilih jenis pasar ini karena terdapat beberapa kelebihan, diantaranya alokasi sumber daya yang efisien, kemudian kompetisi, kemudian inovasi dan pertumbuhan ekonomi, dan lebih banyak pilihan. Kelemahan-kelemahan yang mungkin nantinya dapat terjadi ke depannya seperti monopoli, eksternalitas negatif, berlomba ke bawah. Yang ketujuh, persaingan dan strategi pesaing. Nah, di sini sudah terdapat tabel dari beberapa provinsi, terdapat jumlah dari pengusaha roti juga. Nah, jumlah kemungkinan kompetitor ini besar akan bertambah setiap tahunnya, sehingga menyebabkan kencangnya persaingan. Dengan demikian, Roti Ganap Solo mengambil langkah-langkah berikut ini guna mempertahankan produknya di pasar domestik maupun mancanegara. Nah, gimana sih caranya supaya kita dapat mempertahankan produk? Di sini sudah terdapat cara-caranya, yaitu dengan menjamin kualitas produk secara sistem dan fasilitas, di mana Roti Ganap menerapkan standar cara produksi dengan pengolahan yang baik sesuai peraturan BPOM, dan menerapkan sistem hazard analysis and critical control point yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat izin edar MD BPOM dan sertifikat HACCP. Untuk menjaga produk yang diproduksi terjamin halal, RCA mengimplementasikan sistem jasminan halal yang sudah mendapatkan ketetapan halal dari LPPOM MUI. Kemudian, memperkenalkan mutu produk. Nah, ini sangat penting. Selain membrandingkan roti kecik ini sebagai makanan khas Solo, kami juga mencoba branding mengenai mutu produk, yakni kandungan karbohidrat yang ada di dalam roti kecik. Mengenalkan bahwa makanan ini bukanlah makanan sembarangan, karena kecik adalah makanan nabati dengan kandungan karbohidrat yang tinggi, jadi kandungan-kandungan gizi itulah yang coba kami memperkenalkan secara mendalam, khususnya kepada target pasar mancanegara. Nah, yang ketiga di sini, gencar mengikuti pameran-pameran atau event lokal dan internasional. Dari sanalah kami akan mencoba memperkenalkan produk kami secara lebih mendalam kepada masyarakat lokal. Kemudian, sejalan dengan strategi internasional yang dimiliki Indonesia, yaitu program peningkatan ekspor, kami akan mengikuti pameran seperti Trade Expo Indonesia dan difasilitasi oleh Kementerian Perdagangan Indonesia. Jadi kami akan gencar untuk aktif dalam kegiatan internasional dan mengikuti promosi dalam program pameran lokal juga. Nah, untuk materi selanjutnya saya akan alihkan kepada teman saya atau partner saya lain. Baik, melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, saya akan membahas mengenai ukuran pasar, yang dimana pasar pada Roti Ganap ini merupakan pasar domestik yang memiliki perkiraan konsumen potensial sejumlah 10 juta jiwa dengan kompetitor sejenis di pasar domestik mencapai 1.152. Konsumen yang ada saat ini mengeluarkan 100.000 dalam satu bulan untuk membeli produk Roti Ganap dengan rata-rata pembelian sebanyak 24 kali dalam satu tahun. Untuk perhitungannya, dapat menghitung market share dengan cara 100% dibagi dengan 1.152 menghasilkan 0,008680%,
dengan asumsi mengambil nilai 0,000715% dari setiap kompetitor sehingga market share sebesar 5,9815%. Jadi, market share pada pasar domestik dapat dihitung seperti 10 juta dikali dengan 0,00000868 dikali dengan 100.000 kemudian dikali kembali dengan 36 menghasilkan sebesar Rp312.480.000. Selanjutnya, ada memiliki nilai tambah atau pembeda. Dengan adanya agen, distributor atau reseller baru yang tersebar di berbagai wilayah akan membantu untuk mempercepat target pertumbuhan pasar. Ini menjadi salah satu peluang dalam keadaan tren yang berkembang saat ini. Dan inilah yang menjadi peluang atau momen emas bagi Roti Ganeps untuk masuk ke dalam pasar ekspor. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, Roti Ganeps harus terus mempelajari bagaimana cara yang tepat agar produknya dapat diterima dan kuat masa simpan produknya. Mungkin dari pengemasan yang berbeda ataupun teknik pengemasan yang lain. Tentunya yang bisa meningkatkan masa simpan dari produk tersebut. Selanjutnya adalah ukuran pasar, yang dimana kita pertama akan membahas produknya. Nama dari produk ini adalah Roti Ganeps dengan bahan baku beras ketan hitam dan tepung. Kemudian untuk bentuk dan ukurannya sebesar ibu jari. Kemudian untuk jenis kemasan adalah plastik grapefruit dan dengan desain kemasan yang tampil pada sebagai berikut. Kemudian ada harga. Untuk harga yang terdaftar sendiri adalah pada pasar domestik senilai Rp50.000. Kemudian pada potongan harga, pemberian potongan harga akan diberikan kepada agen-agen yang berada di daerah pasar distribusi. Misalnya, ketika agen-agen domestik membeli atau merestock sebesar lebih dari 230 bungkus roti kecil, akan memperoleh potongan sebesar 3%. Selanjutnya adalah mengenai place atau tempatnya. Kota Solo dipilih sebagai lokasi pendirian Roti Ganeps karena Solo diharapkan mudah dalam memasuki berbagai akses, baik akses pasar wilayah Jawa Timur maupun akses birokrasi. Solo menjadi tujuan pasar utama kami sehingga berupaya menjangkau pasar Gunung Batu, wilayah Surabaya, wilayah Malang, wilayah Pasuruan, wilayah Lamongan, wilayah Blitar, dan wilayah lainnya. Kemudian pada bagian promosi, pada website Roti Ganeps Solo dirancang sedemikian rupa sehingga tampilannya menarik dan dalam konsep yang sederhana. Pada fitur ini, home itu akan menampilkan beranda awal, kemudian akan berisi sejarah, legalitas, dan cerita menarik seputar ekspor. Kemudian pada produk Roti Ganeps ini akan berisi tentang deskripsi produknya dan akan berisi kontak yang membahas tentang alamat, email, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Kemudian ada dilengkapi dengan fitur Translate Indonesia-Inggris. Kemudian pada Instagram dan Facebook digunakan untuk mengupload info-info menarik seperti fun fact roti, khususnya sendiri pada roti kecil, testimoni konsumen, aktivitas tim Roti Ganeps di lingkungan kantor, masyarakat, bahkan pemerintah, dan hal-hal menarik lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk membangun image branding produk, mempermudah akses pelayanan dan pemerolehan info terupdate seputar produk Roti Ganeps terhadap konsumen. Selain itu, periklanan sekaligus promosi juga kami lakukan secara langsung dengan keikutsertaan dalam berbagai macam event seperti pameran, expo, festival, dan bazar, baik khususnya untuk event kuliner maupun event campuran seperti festival kebudayaan. Selanjutnya adalah attention atau perhatian, yang dimana Roti Ganeps ini memperkenalkan produknya kepada calon pembeli dengan cara mempromosikan di berbagai platform media sosial seperti website, Instagram, dan Facebook dengan menekankan bahwa Roti Ganeps adalah produsen snack lengkap dengan mutu yang terjamin. Kemudian ada interest atau ketertarikan. Di sini Roti Ganeps menyajikan konten-konten menarik dan menambah wawasan seputar produk kami, memperlihatkan aktivitas dan juga produktivitas tim Roti Ganeps di media sosial sebagai usaha untuk menarik minat konsumen terhadap produk kami. Kemudian, yang ketiga ada desire atau keinginan. Tim Roti Ganeps akan konsisten memberikan penawaran untuk terus merangsang keinginan calon pembeli hingga mereka berniat untuk membeli produk Roti Ganeps. Pada tahapan ini, kami akan terus menyajikan penawaran berupa promo, potongan harga, testimoni, dan hal-hal terbaru lainnya dari produk kami di berbagai media sosial. Kemudian ada action dan atau aksi, yang dimana Roti Ganeps memastikan kalau produk yang dikirim dalam kondisi baik serta sampai dengan baik dan tepat waktu ke tangan pembeli. Kemudian ada certification atau kepuasan,
Dengan adanya kepuasan yang diperoleh pembeli, besar peluang terbukanya free promotion dengan memanfaatkan sosial media. Pembeli melalui postingan tentang produk kami sebagai testimoni atau bisa juga melalui mouth to mouth atau mulut ke mulut. Baik, selanjutnya kita masuk pada bab 3, yaitu membahas mengenai aspek produksi atau operasi. Yang pertama kita bahas pada bab ini adalah mengenai lokasi operasinya, yang dimana dalam mendirikan tempat usaha, salah satu faktor yang mempunyai pengaruh yang besar adalah pemilihan lokasi. Lokasi yang strategis atau berada di lingkungan keramaian seperti di pinggir jalan raya yang dapat meningkatkan hasil penjualan menjadi lebih optimal. Roti Ganip sendiri memutuskan untuk menggunakan lokasi yang berada di Jalan Mega, nomor 12, Kecamatan Jebres, Jawa Tengah. Kemudian ada aspek legalitas hukum, yang dimana aspek ini merupakan aspek yang pertama kali harus dikaji karena jika berdasarkan analisis aspek hukum, sebuah ide bisnis tidak layak, maka proses analisis aspek yang lain tidak perlu dilakukan. Selanjutnya pada volume operasi, berdasarkan data perhitungan biaya produksi roti kecik terhadap kapasitas produksi atau volume operasi sebanyak 680 bungkus per harinya atau per produksinya dan berhasil menghasilkan kapasitas produksi sebanyak 17.000 bungkus per bulannya dengan jumlah karyawan di pabrik sebanyak 11 orang. Untuk mesin dan peralatannya sendiri, Roti Ganip ini berguna untuk kelancaran selama proses produksi yang digunakan harus dalam keadaan yang higienis, tidak rusak, mudah perawatan, serta harganya terjangkau, sehingga dapat menunjang hasil produksi menjadi baik. Untuk bahan bakunya sendiri adalah bahan utama yang digunakan untuk membuat suatu produk dan bahan tersebut menjadi bagian paling besar dari produk akhir. Bahan baku ini merupakan bahan mentah, barang jadi, serta barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai yang lebih tinggi. Bahan baku sendiri berperan penting dalam kegiatan produksi dan distribusi karena turut menentukan perhitungan usaha, produktivitas, serta penerimaan pendapatan perusahaan. Untuk bahan bakunya sendiri, di sini ada yang pertama tepung beras dengan satuan kilogram kita menggunakan sebesar 3.750. Kemudian ada telur dengan satuan kilogram sebanyak 1.687. Kemudian ada gula pasir dengan satuan kilogram sebanyak 1.125 dan ada mentega dengan satuan kilogram pula sebanyak 281,25. Baik, selanjutnya yaitu ada bahan penolong. Berdasarkan pasal 1 ayat 21 2021, bahan penolong adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang fungsinya sempurna sesuai parameter produk yang ditetapkan, sehingga ketiadaan bahan tersebut hanya akan mengurangi keefektifan produk tanpa menghilangkan fungsi dari produk itu sendiri. Secara sederhana, ketiadaan bahan baku tidak langsung dapat membuat proses produksi terganggu. Berikut ini merupakan bahan-bahan penolong. Selanjutnya yaitu ada tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa yang berguna bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat secara umum. Sebelum menentukan jumlah tenaga kerja, sebaiknya diperlukan analisis beban tenaga kerja akan sesuai dengan pekerjaannya dan pada akhirnya tidak akan terjadi kelebihan tenaga kerja. Tenaga kerja yang digunakan pada usaha Roti Ganip ini terdiri dari 11 orang karyawan pabrik dengan jumlah jam kerja 8 jam per hari dan upah jam kerja sebesar 15.000. Kemudian yaitu ada layout. Layout adalah desain tata letak, sedangkan arti dari layout adalah suatu susunan, rancangan, atau tata letak ruang dari sebuah elemen yang sengaja didesain untuk bisa ditempatkan dalam suatu bidang yang sebelumnya telah direncanakan sistematisnya terlebih dahulu. Manfaat utama layout adalah mendukung penataan elemen gambar dan teks dalam desain sehingga membuat tampilan menjadi komunikatif dan pesan bisa disampaikan secara efektif. Selanjutnya yaitu ada aspek ekonomi. Kelembapan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam industri roti dengan bahan baku berkualitas tinggi. Peningkatan rata-rata konsumsi roti diperkirakan bertumbuh mencapai 7% hingga 10% setiap tahunnya. Dari peningkatan tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha produksi roti dapat memiliki pengaruh yang besar untuk perkembangan ekonomi di negara Indonesia. Saat ini usaha roti kecik telah berhasil membentuk
menyukseskan program pemerintah dalam meningkatkan standar gizi nasional di seluruh wilayah Indonesia dengan menggunakan komposisi bahan dari berbagai macam zat gizi seperti vitamin, zat besi, kalsium, dan lainnya. Baik, selanjutnya yaitu ada analisis aspek manajemen. Yang pertama ada kepemilikan. Usaha Roti Ganeps Tradisi Solo adalah perusahaan keluarga yang berdiri sejak tahun 1881 oleh pasangan Tijang Tingsan dan Aulikonio. Usaha roti kecik ini adalah industri makanan dan minuman dengan bidang usaha aneka industri yang memproduksi roti kecik. Kedua ada organisasi. Terdapat beberapa faktor yang sangat penting dalam sebuah pengorganisasian dalam suatu perusahaan, yaitu departementalisasi dan pembagian kerja. Pada perusahaan Roti Ganeps telah menerapkan departementalisasi karena pada usaha ini telah memutuskan pola organisasi yang akan digunakan untuk mengelompokkan kegiatan yang bermacam-macam untuk dilaksanakan dan telah menetapkan pembagian kerja yang baik sehingga pekerjaan dalam memproduksi roti dapat diselesaikan oleh masing-masing individu. Kemudian ada struktur organisasi. Pembagian kerja, setiap kotak menunjukkan pekerjaan yang dilakukan oleh satuan organisasi yang bertanggung jawab untuk kegiatan tertentu dan menunjukkan spesialisasinya rantai perintah. Menunjukkan tanggung jawab dan hubungannya antara manajer dan bawahannya, pengelompokan segmen-segmen pekerjaan tingkatan manajemen. Baik, selanjutnya yaitu ada budaya organisasi, memastikan bahwa konsumen memiliki pengetahuan penuh tentang apa yang mereka konsumsi. Perusahaan dapat menjunjung tinggi prinsip ini dengan melindungi privasi dan menghormati hak sipil dan hak asasi manusia dari konsumen. Hal ini membuktikan kepada konsumen bahwa suatu bisnis serius untuk mengembangkan kualitas dan pelayanan yang prima. Hal ini ditetapkan pada saat mempromosikan roti Ganeps yang diproduksi, yang menjelaskan bahwa roti Ganeps ini aman untuk dikonsumsi karena sudah tersertifikasi SNI, HACCP, BPOM, dan halal. Mengatasi masalah publik dan bekerja untuk perubahan sosial yang memberi dampak positif dapat menjadi cara terbaik untuk melakukan pemasaran yang baik. Untuk melakukan praktik yang sama seperti kebanyakan perusahaan lain, tim dan perusahaan pemasaran yang baik berfokus pada praktek yang lebih baik. Kemudian manajemen. Pada manajemen sumber daya yang meliputi segala sesuatu yang dipersiapkan perusahaan berkaitan dengan kinerja sumber daya manusia, yakni dalam menempatkan posisi kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga terdapat hal yang berkaitan erat seperti adanya kebijaksanaan, prosedur, dan juga praktik dalam mengatur orang lain demi tercapainya tujuan. Pada perusahaan Roti Ganeps menerapkan sistem manajemen desentralisasi yang merupakan pendelegasian wewenang dari manajemen puncak terhadap bawahan-bawahannya, karena dari pemilik usaha ini memberikan wewenang kepada manajer yang berada di perusahaan mulai dari bagian operasi, pemasaran, dan akuntansi untuk memberikan perintah kepada bawahannya, yaitu karyawan masing-masing yang berada di bagian tersebut. Kemudian ada karyawan. Karyawan merupakan sumber daya yang penting bagi perusahaan karena memiliki akal, bakat, tenaga, keinginan, pengetahuan, perasaan, dan kreativitas yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Manajemen yang baik dapat membuat peningkatan yang luar biasa dalam kehidupan karyawan dan kualitas pekerjaan yang mereka lakukan. Terdapat beberapa aspek karyawan dalam manajemen yang baik, yaitu karyawan membutuhkan informasi yang akurat dan terkini untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi penting untuk memprioritaskan komunikasi. Dalam rangka meningkatkan kualitas karyawan yang demikian, pihak manajemen perlu untuk melakukan program pengembangan pada setiap karyawan untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan agar mampu memenuhi tuntutan organisasi dalam menghadapi persaingan dan perubahan. Kemudian yaitu kita masuk ke biaya standar. Berikut ini bahan baku, bahan ketan dengan total 1.764 per unit, telur dengan total 943.000 per unit, gula pasir 754,4 per unit, mentega 248,2 per unit. Kemudian masuk ke tenaga kerja, karyawan pabrik 13 orang dengan total 1.941,176 per unit. Kemudian ada overhead pabrik tetap dengan keterangan mandor 1 orang dengan total 205,88 per unit, cleaning service dengan total 117,65 per unit, tukang cuci piring dengan total 117,65 per unit, dan beban penyusutan aktiva tetap dengan 451,76 per unit. Kemudian yaitu biaya standar. Ada overhead pabrik variabel, yaitu dengan keterangan soda kue dengan total
66,176,5 per unit, garam 0,8824 per unit, biaya pengemasan 193,1309 per unit, biaya listrik 88,2353 per unit, biaya air 123,5529 per unit, biaya konsumsi karyawan 117,6471 per unit, dan biaya bahan bakar 4,7059 per unit. Kemudian ada overhead pabrik total dengan total overhead tetap dan variabel yaitu 1487,2485 per unit. Kemudian ada biaya produksi total yaitu total BB, BTK, BOP dengan total 7.139 per unit. Kemudian yaitu kita masuk ke biaya sesungguhnya, di mana biaya sesungguhnya ini dengan jumlah total BOP 1.436,84. Baik, selanjutnya adalah struktur bagan dari selisih biaya standar, kemudian selisih biaya bahan baku, selisih biaya tenaga kerja, selisih biaya overhead pabrik. Lalu selanjutnya adalah laporan rugi laba standar dari roti Ganeps kecil, yang mana laba rugi usahanya bertotal 520.226.747 rupiah. Lalu selanjutnya adalah laporan rugi laba sesungguhnya dari roti Ganeps kecil, di mana total beban usahanya adalah sebesar 22.080.000, sehingga total dari laba rugi usaha yaitu sebesar 477.999.020,83 rupiah. Kemudian ada laporan arus kas dari roti Ganeps yang mana ditujukan untuk satu siklus produksi atau 1 bulan, di mana penjualannya sebesar 650 juta, kemudian total pengeluaran kas sebesar 22.080.000, sehingga surplus atau defisitnya sebesar 477.999.020,83 rupiah, sehingga saldo akhir dari laporan arus kas sebesar 543.639.020,83 rupiah. Kemudian di sini ada payback period, di mana nilai investasi dibagi kas masuk bersih dikali 1 tahun sama dengan 1.054.266.000 dibagi 5.735.988.750 rupiah dikali 1 tahun, di mana payback periodnya sendiri menghasilkan 0,183798494 setiap tahunnya. Kemudian di sini ada BUP per unit, di mana BUP per unit ini sama dengan biaya tetap produksi dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit, sehingga 62.107.500 rupiah dibagi 550.000 dikali 6.235,49 rupiah, di mana menghasilkan BUP per unitnya yaitu 1.419,13 per bungkusnya. Lalu ada BUP rupiah, di mana BUP rupiahnya sendiri berjumlah 62.107.500 rupiah dibagi 50.000 dikurang 66.235,49 rupiah, sehingga BUP rupiahnya sama dengan 70.956.459,15 rupiah, sehingga harga jual perbungkusnya sama dengan 50.000. Jadi nilai present value-nya sama dengan 1.054.266.000 dibagi 5.735.988.250 rupiah, menghasilkan 0,18379849937. Roti Ganeps meminjam uang pada Bank Mandiri sebesar 200 juta rupiah dengan angsuran per bulan selama 5 tahun dengan bunga sebesar 10% per tahun, sehingga pokok pinjamannya sama dengan 200 juta dibagi 60 bulan menghasilkan 3.333.333,33 rupiah. Berikut adalah tabel perhitungan kredit untuk per bulannya. Ini adalah lanjutan dari tabel perhitungan kredit sebelumnya, di mana sampai bulan ke-48
yaitu menghasilkan Rp3.423.611,11. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.